Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hilya Rumil yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Karena memang Nabi kita mendoakan berkah dulu yang utama, barik li ummati fi bukuriha. Makanya kita doain orang semua diberikan keberkahan insyaallah gitu ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup yang dikatakan perguliran, waktu berganti, masa pun tak berulang. Demi Allah, kita pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan setiap masalah tersebut selalu bersamaan dengan jawaban yang Allah janjikan. Maka jangan pernah bersuuzon. Seakan-akan kalau kita punya masalah cuma kita doang yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Cuma mikdarnya berbeda-beda. Dan mikdar itu ukuran. Ukurannya berbeda-beda. Yang tahu ya Allah. Karena Allah yang mencipta, Allah yang bakal menjadi wakil, yakni penjamin buat manusia. Cuma berjalannya hidup kita ini kita membutuhkan partner. Partner hidup ini dalam bahasan kitab tentang 100 ciri wanita soleha, ada bahasan tentang bagaimana caranya kita mendukung dan memberi masukan berbentuk pendapat kepada pasangan hidup. Dalam bahasan ini, karena memang ini kajian para akhwat, ya mendukung dan memberi masukan pendapat kepada suami. Namanya partner hidup. Sejak awal terjadinya nazar, kemudian khitbah, kemudian adanya ijab dan qabul, itu proses yang harusnya mendewasakan diri kita untuk yakin bahwa dialah orang yang kita cari selama ini, gitu. Sehingga jangan menganggap dia sempurna. Dulu Allah bilang sama Nabi begini, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, kamu nggak bisa lembut sama orang di Mekah itu. Udah kamu gede di Mekah, yatim piatu, dipendelinmu lagi sama kiri kanan. Orang musuhnya Masya Allah, dibenci, dihujat, dicaci, dimaki, ditimpukin. Itu kalaupun harusnya berdiri menjadi lelaki yang keras itu tuh. Tapi Allah bilang fabima rahmati minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu nggak bisa berlaku lembut sama mereka. Lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu keras hati, kasar, kaku, mereka lari. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini jadi rujukan nih. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhum, bukan wa'fu anhum. Cepat maklumin. Kamu berteman dengan manusia, iya. Kamu serumah dengan orang, suamimu manusia, emang gitu lah. Binimu ya orang gitu kan. Fa'fu anhum, siapin maklum. Karena orang nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan orang itu, kekurangan orang itu, yakni kesempatan kita untuk meraih pahala menyempurnakan dia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi ada keterpanggilan kita untuk mengikat diri pada seseorang, justru bukan karena kita cuma mengambil keuntungan dari dia, bukan. Saya bisa bermanfaat untuk dia, itu yang paling asik. Ya bebas kita minta dihargai sama orang, kita punya HAM.
hak asasimu, ya tolong hargai saya. Boleh, cuma capek kita minta dihargain, orang nggak hargain kita, capek, lelah. Udah, mendingan berpikir bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang, walaupun berat, asik. Ya, pokoknya yang saya tahu, kul rabbiyallah sumastaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah, kita berbuat baik aja udah. Nggak ada terbesit dalam hati kita untuk dapat pujian ya atau apalah, atau kalau di bahasa sosial media kita punya followers lah. Makanya kemarin kita kan dihack tuh ya, semua biasa aja, orang yang pada bingung tadi dihack itu kenapa emang. Dulu juga nggak pakai handphone, kita kan pakai BlackBerry dulu. Sebelumnya pakai Nokia, tetot gitu ya. Aman, nggak ada masalah. Kenapa? Lawang ini cuma sarana. Kalaupun sarana nggak ada, bukan berarti nggak bisa kan? Orang tua kita ngegedein kita, listrik belum kayak sekarang lancarnya. Orang tua kita ngegedein kita saat kompor masih dicolok, minyak ngantri pakai jerigen. Gede-gede anaknya, gitu loh. Nggak ada yang kurus. Ngapa sih itu anak cacingan mulu, masak online, betul ya? Ada masalah berarti nih, ada masalah. Nggak ngaruh, jadilah orang yang mewarnai bukan diwarnai. Ya, cuma saya salut tuh sampai dari IG metanya itu, meta IG-nya itu, apa? Udah jangan di-report, tolong, di banyak banget yang nyerang saya, katanya gitu loh. Alhamdulillah, makasih, ucapan terima kasih ya buat yang udah nyerang ya. Yang udah komplain nggak sanggup juga dia ngehack ya. Izin Allah kita bisa ngobrol lagi nih, semoga manfaat insyaallah, mudah-mudahan ya. Nah, Allah bilang ke Nabi begitu, dia manusia nggak ada yang sempurna. Fa'fu anhum, cepat siapin maklum. Kita kalau berumah sama orang kita nggak punya maklum, nggak bakal betah. Kita kerja di sebuah tempat kalau nggak nyiapin maklum bakal pindah-pindah mulu. Capek, pohonan aja pindah-pindah pot nggak bakal subur, akarnya goyang. Ya, sama kita kalau nggak diem di sebuah tempat kita nggak punya karakter. Kenapa orang dulu punya karakter? Karena punya rumah pusaka, satu rumah yang nggak dijual belikan sampai anak cucunya pun merasakan kenikmatan itu. Itu namanya karakter, warna tersendiri gitulah. Fa'fu anhum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, kalau perlu mintakan ampun buat dia, bukan cuma maklumin. Ya saya sih maklumin aja, bukan cuma begitu, doain. Semoga dikasih hidayah insyaallah ya. Atau paling tidak, Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Mintakan ampun buat orang tersebut gitulah. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, ajak ngobrol, musyawarah nggak ada buruk ya, wasyawirhum fil amr. Ya ini kalau dibalikin ke rumah tangga mestinya ada tuh. Kita nikah sama orang, ibu nikah sama bapak orang, makanya bapak nikah sama ibu, ibu orang. Makanya jangan jadi orang-orangan bu ya. Dandan di profil. Orang tuh mesti diperjelas keorangannya gitu loh. Karena nanti ada orang juga yang nggak diperjelas keorangannya. Allah pengen manusia tuh betul-betul paham ahsanut takwim tuh buat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan gitu ya bahasanya. Nah ini orang yang dicipta untuk beribadah mesti diperjelas keorangannya. Karena banyak makhluk yang tercipta juga buat beribadah, tapi kan Rasul dari manusia. Artinya sebagaimana firman yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Dengan harapan manusia memberikan ahsanul ibadah yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik, berikan sudah. Jangan nanggung-nanggung. Kita kalau mau sayang sama orang yang total. Kita kalau mau ngasih yang maksimal. Karena kalau kita ngasih nggak total, nggak maksimal, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin mendapatkan kebaikan yang terbaik sebelum menginfakkan yang paling kamu suka yang terbaik. Ya bukan berarti kita nggak boleh ngasih barang second, boleh. Cuma kalau ada yang baru, apa nggak yang baru yang kita kasih? Dulu Ummu Darda atau Ummu Dada? Siapa?
Emaknya Darda, Romo Darda. Bininya Abu Darda. Waktu masih berumah tangga sama Abu Darda tuh, Abu Darda ngasih bocoran. Kata Abu Darda, saya sudah mewakafkan kebun yang kita punya, yang di dalamnya itu ada rumah kita. Ini sama bini nih, bini zaman dulu beda sama zaman sekarang dah ya. Dikata begitu sama lakinya, kata bininya, wow, kamu telah memberikan yang terbaik buat kami di akhirat nanti. Aku hanya menginginkan banyak tandan-tandan pahala di sorga nanti. Dan Rasul langsung merespon, aku melihat di sorga tuh banyak tandan-tandan pahala yang diberikan pada keluarga Abu Darda. Tuh. Kita wakafin rumah begini dah. Bisa nggak dimasakin sebulan gitu. Kelasnya beda ya. Tapi ini satu bukti kalau orang-orang dulu memang tahu dunia ini bukan tujuan. Dunia ini sebagaimana Allah firmankan, wala tansa nasibaka minad dunya, sebatas itu. Dunia ini yang penting jangan dilupain. Begitu bahasa Allah tuh. Karena kan keumuman dalil tentang apa yang Allah berikan kepada kita itu kan, kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pokoknya kamu pakai tuh yang kuberikan kepada kamu untuk urusan akhirat, semuanya akhirat, cuma jangan lupain dunia. Dikasih raga, punya tangan, kaki, mata, kuping, pakai buat urusan akhirat. Tuh mata jangan sampai nggak ngelihat Quran, tuh kuping jangan sampai nggak ngedengar orang ngaji, azan jangan sampai belaga nggak denger gitu loh. Tuh tangan bergerak jangan cuma belanja mulu, kapan ngasihnya kan gitu. Kaki juga sama tuh, jangan cuma belengkak, kadang-kadang kita mesti diarahkan ke tempat yang baik gitu loh. Karena kalau tidak nanti Allah bakal ambil fungsinya. Harta sama, itu semua titipan. Tapi kan yang terjadi tidak. Kadang mata kita melihat semua panorama dunia, telinga pun mendengar semua yang mau kita dengar, sampai gosip kita dengerin. Sementara azan berkumandang kita belakang nggak dengar. Mau udah azan belum mah? Allahu alam. Musola sebelah pasti nggak denger aja. Segitunya sampai nggak kenal sama muadzin. Begitu. Tangan begitu ya, elah tibang bagi, nunggu dibagi melulu. Masih muda orientasinya dibagi mulu, pada nggak makan, nggak ada yang dimasak. Ini rumah apa UGD sih kita bilang, lemah-lemah amat isinya ini. Ya, ini Indonesia ya Allah, jangan jadi ayam mati di lumbung. Asal kreatif, makanya bu ya, jelaskan keberadaan anak kita sebagai manusia, dia akan datang. Ya sekarang sih kita merasakan beberapa perubahan masa ya, sampai akhirnya kita merasakan pada saat ini banyak orang masak udah nggak pakai kompor ya kan, online bahasa saya begitu ya. Jangan dibilang satu waktu anak kita juga masak pakai bluetooth, nggak bakal bisa. Ada di bahasan tentang akhir zaman tuh, nanti akan ada satu masa di mana elektronik tuh hilang semua. Ya jangan, kita disuruh belajar kuda, nanti nggak ada motor, nggak ada mobil lagi, karena sudah nggak ada bahan bakar yang membuat dia jalan. Sekarang udah mulai pindah ke listrik nih. Ya lama-lama nggak ada bahan bakar, sudah orang suruh latihan kuda, pakai kuda lagi nanti. Makanya nggak salah kita didik anak kita untuk menjadi manusia. Manusia itu beradaptasi, bukan berevolusi. Sekali lagi ya, manusia itu beradaptasi, tidak berevolusi. Kalau binatang berkhilaf, sebagian mengatakan dia berevolusi dengan alam. Kadal sering kebanjiran, kakinya masuk ke badan, jadi ular sawah, ular koros tuh ya, namanya evolusi. Binatang di tempat panas yang tipis bulunya pindah ke tempat yang dingin tebal, tuh evolusi. Kalau kita manusia enggak, yang ada beradaptasi. Kalau sampai banjir bandang kayak zaman Nabi Nuh, terus manusia bukan jadi ikan betok gitu loh. Gue kayak paham dia ikan ya tuh. Nggak mungkin orang jadi ikan, tetap jadi orang. Dia langsung bikin perahu, namanya adaptasi tuh. Bikin getek, betul. Itu adaptasi. Anak kita tuh kan nggak, atau ibu sekarang dapat bapak yang enak, diomelin diem aja, betul. Kan belum tentu nanti mantu ibu sama anak ibu ya
didik dia jadi orang yang layak dihargain. Ya, betul-betul madrasah, betul-betul libas pakaian. Sehingga yang pakai itu bangga dengan baju yang dipakai. Harus Bu, perjelas kemanusiaannya. Karena dia harus beradaptasi dengan waktu nanti. Yang wallahu alam bisawab, mungkin sekarang dia besar di keluarga yang nggak pernah nyapu karena mbaknya banyak gitu loh. Satu waktu dia berumah tangga, mungkin lakinya nggak bisa bayar mbak, mau nggak mau dia jadi mbak. Mau bilang apa? Maksudnya jadi mas, kan ini perempuan jadi mbak kan? Dia yang ngepel, dia yang nyapu, dia yang masak. Lah kalau nggak punya skill Bu, kebayang kesian. Ya bakal dilecehkan, bakal diomelin. Ya siapa yang tega ngeliat anak diomelin sama pasangannya? Di situ kan penyebab mantu mertua nggak akur. Karena nggak siap, nggak nerima anaknya kalau sampai dilecehkan. Padahal ada sebabnya. Karena nggak punya kebaikan, nggak punya kebisaan, gitulah. Ini yang mesti diperjelas nih. Nah, Allah tekankan ke Nabi, fa'fu anhum wastaghfir wasawirhum fil amr. Ajak ngobrol. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah mantap bertawakal sama Allah, Allah suka sama orang yang bertawakal. Nah, di sini ada bahasan tentang menjadi partner hidup. Kita akan hidup bersama manusia yang penuh kekurangan. Timbulkanlah cinta karena keilmuan yang dikedepankan. Karena memang cinta itu landasannya ilmu. Saya bisa mencintai dia karena saya tahu dia. Dan saya yang tahu bentuk cinta yang telah saya buat untuk dia, gitulah. Seperti Allah menyiapkan cinta buat orang yang mencintai sesuatu karena Allah. Haqqat mahabbatil mutahabbina fi. Aku telah menyiapkan sebuah buket cinta buat orang yang mencintai apapun karena aku, kata Allah. Bentuk cintanya terserah. Tapi kalau cintanya karena Allah, kan kusempurnakan dengan cintaku, kata Allah. Maksudnya gimana? Ketika kamu dikecewakan dengan orang yang kamu cinta, ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma. Karena beliau pernah mengatakan begini, cintai orang yang kau cintai, terserah kamu. Tapi ingat, boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci. Nah, ketika kebencian mendatangi kamu karena ada yang kau lihat mengecewakan, Allah yang menutupi kekurangan itu. Ya Allah, ternyata nggak nyangka. Waduh, begini kan, begitu ya. Tuh, cinta Allah datang ke dia. Tuh, udahlah. Kalau ingat baiknya lupa salahnya. Tuh, ya. Karena memang orang nggak ada yang sempurna. Ya Allah, Ustaz nggak tahu Ustaz, perih banget tidak ada Ustaz. Dia apa ini kerik Bu, perih. Saya 10 tahun nikah sama dia Tat. Ya Allah Tat, aman. Pas masuk tahun ke-11 dia ngecewain saya Tat. Sakit banget Tat, perih banget. Nih mama kan kalau udah ngomong kan Bu, latihan mulu di handphone, bikin syutingan. Jelas sepatu di syuting, masak di syuting. Aduh, banyak bintang film dadakan dah sekarang, ampun. Maksudnya kalau ngeliat mama foto tuh sampai kakinya susah. Udah maksudnya segini, kakinya pakai bengkok ngapain saya bilang? Kena kagak sama kamera. Ya sesuai nggak gitu-gitu banget kali Bu, ketangkap foto. Ya. Jadi kan begitu tuh kondisi itu kan. Ya sudah, mau bilang apa? Memang ujiannya di situ. Jangan terpancing dengan hal-hal yang mendatangkan keburukan, jangan. Ya. Hidup ini memang ujian, sudah kita berhusnuzon kepada Allah. Pasti datang ujian, pasti. Ya, cuma kan kita berhusnuzon sama Allah, kan nggak mungkin Allah datangkan ujian yang kita nggak sanggup. Ya, dia manusia. Yo, dia berbuat salah Tat, ya bagus Bu. Ya kalau sampai 11 tahun dia nggak punya dosa, mah ibu salah kawin, ini malaikat bukan orang. Lo malaikat juga pasti punya salah sama ibu. Orang gak punya syahwat, diem aja. Kata ibu, lu mau ganteng diem aja sih. Salah lagi kan. Nggak ada yang sempurna dah, nggak ada yang sempurna. Ya makanya tugas kita menyempurnakan yang kita suka. Dan suka itu jangan spontan. Biarlah suka itu seperti buah yang dipetik dari tanaman yang ditanam. Nggak gampang bilang suka, nggak gampang bilang seneng. Ya, karena resikonya panjang. Orang kalau udah suka ya harus siap dikecewain sama yang dia suka. Iyalah, kita suka sama ibu kita, sama ayah kita, suka sama anak, suka sama pasangan, pasti dia mengecewakan. Bohong. Makanya seorang ayah berkata kepada mantunya, saya sampaikan gimana? Seandainya nanti anak yang ku besarkan dan menjadi istrimu sekarang berbuat kesalahan, siapkan maklum.
karena dia manusia. Ya, seperti dia memaklumi kamu. Tapi kalau kamu udah lelah menghadapi kesalahan yang dia rutinkan sehingga tak ada maaf untuknya, tolong jangan sia-siakan dia. Kembalikan dia ke ayahnya. Ayahnya menyiapkan maklum untuknya. Tuh, orang tua kasihnya sepanjang masa tuh. Ya. Iya, semua orang mencibir anak kita membiang kerok. Orang gak ada yang demen sama dia, tiap ketemu gue, tiap ketemu mau muntah mulu sama dia anak. Dan kita orang tuanya mau bilang apa, emang titipan? Kayak kita pegel sama saudara, semua orang gak demen sama dia. Ya udah, emang saudara gak ada bekasnya. Ya, yang kuat ngadepin dia cuma kamu. Lurah aja 2 kali ganti jantungan ngadepin dia noh. Situ doang yang kuat diem. Darah tinggi nggak ngaku. Ya, kadang-kadang kita tuh kalau emang fokusnya di komplain aja memang nggak ada kesempurnaan. Kalau kita mau cari orang yang sempurna ya nggak bisa. Taruh kata ibu nggak demen sama nih mantu bu, ya mantu ibu ngeselin, kadang ngeselin anak ibu ya. Tapi anak ibu tetap bertahan, kenapa? Karena orang yang ngeselin ibu ini masih bermanfaat buat anak-anak dia. Ya, cobalah jadi orang yang bijak lah untuk selalu melihat sisi baik orang lain. Ya, kalau kita nyari kurangnya, orang tempatnya kurang. Kullu bani Adam khata. Setiap namanya anak Adam pasti punya kurang, punya salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah, orang yang punya dosa, orang yang mau bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, mungkin kitanya mesti menggiring dia untuk bagaimana dia bisa memohon ampun ke Allah atas kesalahan yang dia lakukan. Contoh, kita dihujat, dicaci, dimaki, nggak perlu mirip sama dia hujat, caci, maki. Ngapain? Kita siapin maklum, masih batasan wajar. Sampai dia geleng pala sendiri. Ya Allah, bener dah. Ini mah orang bukan kaleng-kaleng, diinjek nggak penyok, dihina nggak sakit hati, dihujat nggak berubah. Udah, kita yang kapok hujat dia. Sampai begitu kalau bisa. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Siapkan maklum, maafin dia. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun sama Allah untuk dia. Wasawirhum fil amr. Kalaupun sudah sampai kamu mintakan ampun karena pegel sama dia, sawirhum. Ajak dia musyawarah, ngomong baik-baik. Enggak apa, enggak bosan bikin dosa. Kalau hidup udah nggak ada manfaat, bakal dieliminasi dari dunia kan gitu. Lu mau mati sekarang? Enggak. Tobat gitu. Coba pakai bahasa enak kita ngomongnya. Hidup ini ada manfaat. Coba aja ada manfaat gitu. Manfaat apa coba? Ya itu Kang Baygon jadi buka pabrik, betul lah. Ya, lu nggak mungkin disebut pakai Baygon. Coba aja ada manfaat. Ya, ada peruntukan, Allah ciptakan semua buat peruntukan. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Pohon jamblang pinggir kali ada peruntukannya. Jangan kata pohon jamblang apa numbuh di sini sih, entar. Ini bentar lagi kan banjir nih. Ya, jangan diaminin, cuma ngomong doang ini. So, Bogor hujan mulu nih, udah 3 hari nih. 4 jam kalau malam, masya Allah. Saya tuh ya Allah nih, orang Jakarta mesti siap-siap perahu nih. Saya bilang kalau begini emang hujan dulu. Cuman memang apa ya, emang orang Bogor orang yang paling jarang minta hujan sama Allah gitu loh. Hujan dulu. Agak minta dibagi, gimana minta luber. itu pohon jamblang pinggir kali ada manfaatnya sekarang. Kita tahu batasan kali itu. Kalau enggak kan rusak kita jalan urusannya, bisa nyemplung. Ini pohon jamblang nih, berarti pinggir gitu. Ada manfaatnya. Tidak Allah ciptakan sesuatu kecuali mendatangkan manfaat. Kita berhusnuzon. Kan kita yakin sama-sama kalau kita punya Allah itu yang la yukallifullahu nafsan. Allah nggak uji kita di luar batas kemampuan, pasti mampu. Pasti mampu. Ya, udah nggak usah khawatir. Nih kalau banjir saya mati nggak bisa berenang, belum tentu. Orang Tangsel bilangnya belum tentu. Kalau kita kan tentu di sini, tentu dia beda lagi. Bensin aja bensin. Itulah Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, yang dihina. Emang begitu. Bang beli bensin kagak ada. Bensin bang kagak ada. Lah ini apa? Bensin bukan bensin gitu. Saya kalau nggak orang sono lagi beli bensin itu begitu. Lagi mana tulisan bensin, ada Pertamax, adanya Pertalite ya kan, bensin, bikin bingung aja.
Jadi manusia pasti berbuat salah. Nah, kita hidup sama orang yang tiap hari ketemu. Aduh, kebayang. Yang tiap hari ketemu makin hari makin kendor kulitnya. Bukan makin kenceng. Kenceng aja ngeselin, gimana kendor, bikin pegel kita kan. Kita pengen rewind hidupnya, pengen mudahin lagi nih. Ya siapin maklum, Bu. Harus tahu, dukung, beri masukan, pendapat. Orang makin hari makin punya kekurangan. Bahkan si penulis mengatakan, pasutri yang senantiasa menyempatkan diri mengadakan sesi diskusi dan dialog serta tukar pendapat antara keduanya akan kita saksikan sebagai orang yang paling bahagia dan paling menikmati hangatnya kasih sayang. Nah, diskusi itu mesti take and give, tidak mendominasi. Si laki sadar diri, si perempuan boyau. Jangan sampai yang ada menegangkan ketika diskus. Diskusi itu bukan keluh kesah tentang kesalahan masing-masing, tapi orientasi ke depan seperti apa. Di rumah tangga prospektif nih, ada diskusi, bukan main salah-salahan. Nggak makan, main lihat-lihatan, sekali ngomong lu sih nonton. Nah, gue masak cuma lu nggak makan, nasi basi lu masak kan, jadi berantem akhirnya tuh. Ke depan Pak. Makanya Pak, kan dulu inget gak waktu lagi khotbah nikah tuh yang ustadz kita kawin dulu tuh ya, kan katanya di situ wa iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Masih hafal gak? Enggak. Lagu Iqra doa kebetulan naik katanya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Orang kalau bener kawinnya miskin, Allah yang jamin kaya. Kadang Bang, rezeki abang melalui ayah Bang. Kadang rezeki ayah melalui abang. Yang penting abang sama ayah ini ada di atas kebenaran Bang. Kita dicipta buat ibadah, bukan buat macam-macam Bang. Tolong jangan cuma ayah Bang yang sholat duha, ibadah, ngaji on time. Abang juga. Saya mah nggak peduli abang mau ngojol, abang mau narik angkot, atau abang mau bisnis jual beli rumah, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Tapi kalau azan berkumandang, datengin Bang. Orang laki harus datang sholat, jangan diulur-ulur. Tuhannya bilang fawailul musallin, celaka Bang orang yang sholat. Orang kalau dibilang celaka sama Allah, ya gimana mau bener? Nggak bener. Taruh abang dapat gaji, dapat untung, dapat ke hasil, nggak nyampe ke rumah Bang, abang dibilang celaka. Nyampenya ke temen tongkrongan sama temen ngopi, oh sombong, beli kopinya yang pakai K, nggak pakai RP, 30 K, 25 K gitu. Jangan Bang, nih Indonesia Bang, pakai RP. Sombong banget. Ini kita dibikin remeng nih negeri lama-lama ini. Dari kapan rupiah ganti K? Dari kapan? Emang ibu jangan tinggal diam. Sebab nggak mau bayar K, saya nggak ada duitnya Bang. Ada RP nih, ada kembalian dolar mau. Abang sombong banget Bang. Kalau dipulang belaga miskin, masya Allah. Sampai minum kopi liong dikit-dikit dijilat takut habis. Kalau sono yang 30 K, 20 K, double shoot. Jangan Bang ya. Itu rezeki Allah ke abang, itu buat kita Bang. Kita cuma ketitipan ya. Kita cuma ketitipan. Kalau mau lancar bisnis Bang, letakin takdir pada tempatnya. Nanti di akhirat Bang, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima abna wa an ilmihi fima abna wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nanti Bang di akhirat Bang, itu kaki kita Bang nggak bakal bergeser kecuali menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, umur dihabisin buat apa Bang? Yang nanti bakal ditanya lagi Bang, masalah kita ini punya ilmu kepake buat apa? Dan yang paling penting, harta dari mana didapat, kemana dialokasikan. Kalau memang masalah kita di ekonomi, wajar yang punya rezeki, yang punya titipan nggak nitipin ke kita, wajar. Karena jalannya nggak bagus Bang. Allah pengen tuh rantai kehidupan jalan melalui kita. Di situ kita nggak bisa otak-atik takdir, rezeki, maut, jodoh. Kita nggak bisa otak-atik Bang. Ya ada orang yang nggak keluar rezeki nyamperin, ada yang udah keluar nggak nyampe itu rezeki, terserah Allah. Kita bikinin 2 toko, si abang sama si ade, kita bikinin toko dengan harapan abang maju duluan, bisa bantu ade. Ade yang sukses, abang kagak. Kita nggak bisa atur Tuhan. Memang si ade rajin sedekah sama orang tua deket, rezekinya lancar. Ya udah, jangan disalahkan juga. Mati juga begitu Bang. Kita nggak bisa komplain. Jangan ngeliat bayi mati, ya Allah kenapa nggak yang tua? Kata yang tua enak aja, kata gitu.
Ya kalau mati mah kadang-kadang belum lahir aja bisa mati di perut. Ya kadang-kadang bayi, kadang-kadang balita. No, di Palestina anak-anak kecil pada mati, emaknya bapaknya pada nguburin kan. Ya kadang-kadang orang sampai tua bangka sendiri anaknya pada mati. Mati mah urusan Allah. Kadang-kadang musim yang tua mati mulu. Untungnya kan masalah mati nggak pakai absen. Nah kalau pakai absen repot. Nih minggu yang depannya huruf A semua. Minggu depan yang B semua. Lah saya S paling lama, kagak ada yang ngubur urusannya. Kagak ada yang nguburin urusannya. Hati-hati yang huruf A ya, hati-hati musim hujan. Panjang umur insyaallah. Panjang umur. Iya, panjang umur insyaallah. Enggak boleh kampanye amin enggak boleh. Iya. Ya, masya Allah. Jadi untungnya enggak tuh, karena memang kita nggak tahu. Jodoh juga sama. Emang sih egonya kita nih orang tua pengennya sih si empok dulu yang kawin, baru adenya. Cuma kalau saatnya jatuh jodoh buat adenya, jangan nggak dikawinin. Oh nggak bisa, empoknya dulu. Pamali. Lu kajian tauhid bertahun-tahun masih pamali juga. Jangan. Udah yang duluan dateng, kan udah dibilang rambutan setangklek keluar bareng tuh kembang. Merahnya beda-beda. Ada yang dipinang duluan, ada yang didiemin, betul gak? Jodoh sama bu. Nih ada datang jodohnya kawinin. Jangan nunggu empoknya. Nanti mudah-mudahan dengan kerelaan empok lihat adanya kawin, Allah kasih yang terbaik buat dia. Kadang terlambat itu sukses yang ditunda sama Allah ya. Berhusnuzon. Tuh masalah kayak gitu jangan dikomplain bu. Rezeki maut jodoh. Ibu nggak bisa komplain. Bapak juga nggak mau kawin lagi, mau waktunya bilang apa? Jodoh betul. Nggak sih nggak ngedoain. Ini cuman ini bocoran gitu ya. Artinya rezeki maut jodoh kita nggak bisa komplain. Terserah Allah. Yang penting kita ingetin kalau rezeki barang haram jangan diambil. Kalau maut jangan dicari mati, sengaja ugal-ugalan jangan. Jodoh juga jangan sembarangan. Nggak boleh ngerusak yang ada. Ada bahasan tersendiri lah nantilah. Intinya itu takdir yang telah Allah takdirkan. Harus dipahami. Semangatin suami. Ayo bang, abang bisa bang. Abang bisa insya Allah. Saya nih milih abang nih sampai 17 kali istihoroh dulu. Ya. Ini abang nih barang sortiran Tuhan nih bang, benar. Saya kalau bukan karena Allah saya nggak ada nama abang kata kita. Karena Allah aja nih bang. Siapa yang kuat sama abang? Curhat jadinya akhirnya. Bukan cerita itu. Alhamdulillah bang, saya udah percaya diri. Udah, ya udahlah. Habis mau bilang apa? Saya mintanya macam-macam, dapatnya dia kan gitu ya. Udah yang terbaik dah. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik. Saya husnuzon. Bilal aja buleng hitam budak. Di sorga bening putih kayak cahaya. Mudah-mudahan abang bening juga kayak Bilal gitu. Sampai kehabisan lulur kagak balik warnanya udah. Jadi partner tuh sahabat dalam hidup yang mensupport. Karena orang ke depan tergantung temennya siapa sekarang. Di rumah tangga mau bagus, di pelabuhan kayak Batra yang sedang berlayar, tergantung hari ini siapa teman kita. Itu orang yang nikahin ibu ya, yang nerima ibu apa adanya bu. Demi Allah, jadikan dia sahabat dalam hidup bu. Jadikan dia teman. Ya teman kurang lebih bu, teman kurang lebih. Ngeselin nih hari, besok nyenengin. Jadi teman yang ngangenin, yang kedatangannya diharap, kepergiannya nggak dinanti. Nah kalau teman udah kedatangannya nggak dipengenin, perginya diharap, parah dah. Gue mau ke Rumil tapi jangan dia datang. Ya dia datang juga no. Kalau saya mau balik, saya males gituin. Jadi orang yang dinanti bu. Ya kenapa dinanti? Karena punya sebab. Orang seneng, orang lihat kita nih kayak hidangan makan yang enak, sehat, nikmat, sehingga dinanti banyak orang. Ya berusahalah untuk itu. Ya yang biasa cemberut, udah tahu orang nggak senang dicemberutin, belajar senyum. Yang biasa pelit, orang nggak demen dipelitin, biasa ngasih gitu ya. Yang mungkin orang nggak suka kalau negor dulu, ya kita mulai tegur dulu dia. Absus salam bainakum.
Jadi orang yang bikin orang senang. Dan kita mesti tahu lawan bicara kita siapa. Kan dalam muamalah peletakan asas kemuliaan para sahabat dulu, salah satunya mereka tanamkan untuk membaca orang yang sedang dihadapi. Kita ngomong sama anak umur berapa nih? Orang umur berapa? Ini di mana sukunya, bangsanya apa? Perlu tahu tuh. Karena memang itu ada uslub, ada dakwah, ada teknik cara ngomong kita. Sama kita ngomong kayak gini, ya. Yang di hadapan kita siapa nih? Kadang-kadang ada kajian kelas daurah atau ada yang orasi, ada yang tablik akbar, betul? Panitia mesti kasih bocoran nih ke ustadz kalau masalah-masalah kayak beginian. Kalau di sini kan kita lihat ragam nih. Kalau memang ada orang yang memang senangnya nulis, kita akan kajian seperti yang ada di buku, detail. Tapi kalau orang-orang yang nggak ada menulis, ya jangan disuruh nulis. Ya udah tahu dia nggak bawa pulpen, silakan ditulis. Menulis pakai apa? Bisa kertas bawa pulpen kagak, pakai ginjo ya begini. Pulang ke rumah laki bingung apa tinggal sebelah itu buat nulis tadi kata gitu. Jangan disuruh nulis, berarti kemasan kata kita yang orang paham tanpa nulis. Gitu ya. Di situ kadang-kadang kajian suka ada pengulangan, suka ada apa? Karena kita tahu di depan kita mereka nggak mencatat. Oh ini masa nih kita bicara tablik akbar, jangan ngomong fikih. Jangan menghakimi orang dalam orasi. Takutnya banyak orang yang belum siap untuk menerima fikih, akhirnya menghujat gara-gara mendengar. Itu yang sering terjadi. Hujatan, cacian makin dalam orasi itu mendatangkan keburukan. Makanya dalam bahasa demonstrasi sekarang, orang tuh berorasi di Monas di mana menghujat pemerintah, salah. Takutnya yang belum paham make itu omongan menghujat orang yang dia nggak kenal, jangan. Sementara Nabi mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan itu bukti kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kafir. Nah, Anda berorasi mencaci maki orang, mengajak orang berkoalisi untuk membenci dia, itu fasik. Ibu kesel sama bapak, anak diajak koalisi. Di WA di grup keluarga tuh. Pokoknya pagi lu pada datang, mama perlu kalian. Waduh. Babanya di blok supaya nggak baca. Ini penyakit tuh. Ibu boleh punya masalah sama bapak, tapi kan bapak sama anak nggak ada masalah. Ayo dong sportif dong ya. Kalau ibu merasa bapak punya masalah sama ibu, kan antar ibu sama bapak, anak nggak ada urusan. Sampai kalau terjadi perceraian sekalipun, wallahi ibu ya, bekas laki, bekas bini ada, bekas anak, bekas orang tua nggak ada. Ya ini jangan salah nih, jangan emosi yang dikedepanin. Kita nih partner, kita nih sahabat. Kalau ada masalah dengan sahabat kita, jangan semua orang suruh benci sahabat kita. Kita punya masalah sama teman di berdua tangannya, sini gue bilangin. Ini bekas teman gue nih. Lu jangan berteman sama dia. Jangan. Ya jangan, nih orang nggak bener gimana mau laki saya kata gitu. Jangan suka ajak orang berkoalisi membenci sesuatu yang kita tidak suka. Belum tentu. Ini kita masih pakai bahasa Tangerang, Tangsel, tentu. Belum tentu ya. Yang berikutnya Bu, bahasannya begini. Menyemangati suami berinfak fisabilillah dan membantunya taat kepada Allah. Nah ini. Tadi tuh contoh siapa, Ummu Darda tuh. Lihat suaminya, kan Abu Darda tuh bukan orang kaya. Dan kita tahu sejarahnya tuh Abu Darda orang yang nggak kaya, cuma orang yang rajin ibadah. Tapi ketika Abu Darda meninggal, Ummu Darda nggak mau kawin lagi. Kenapa? Karena nggak menemukan orang yang bisa membuat dia masuk surga. Ummu Salamah juga ketika sama Abu Salamah ya nggak mau nikah lagi, cuma karena Nabi yang ngelamar, hayo dah kan gitu ya. Karena ibu boleh nikah lagi seperti bapak boleh nikah lagi dengan yang lebih baik daripada yang ada. Jangan ibu mau kawin lagi sama yang lebih kacau. Jangan ya. Boleh ibu janda mau kawin lagi, yang ngapain di rumah bengong doang kawin, Bu. Ibadah paling gampang. Cuman jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Tetap yang kira-kira bisa menyempurnakan iman ibu. Ibadah ibu jadi bagus gara-gara dia. Ya, karena di sini juga dibahas tentang bintu Qais yang saya pernah sampaikan ya. Ada perempuan ya, bintu Qais itu ya, yang beliau datang ke Rasul menjelaskan tentang keburukan suaminya.
Ya, suaminya yang diakuin, saya nggak menghujat suami saya, Rasul. Ibadahnya bagus, temannya marbot, temannya muazin, kadang-kadang imamin kan gitu ya. Bagus agamanya. Cuman tahu saya kok deket dia pengennya ngomel aja. Apa ya, gedek gitu loh. Dia tuh nggak bisa bikin saya nyaman. Padahal saya makan pangsit itu pangsit nyamin tapi nggak bisa nyaman gitu. Tahu sama dia Rasul, agama saya jadi makin rusak sama dia. Padahal dia bener, tapi dia nggak bisa ke saya. Karena memang dari awal dia benci cinta karena Allah, diukur ibadah. Bukan kebersamaan, bukan kata orang. Kita kan masih kata orang. Contoh kalau gue bercerai kata orang gimana, gitu ya. Kita yang tahu, ibu yang tahu. Ibu nikah sama dia, udah berapa lama ibu nggak baca Quran? Ibu mau anteng-anteng aja. Udah berapa lama ibu nggak bisa datang ke kajian, ilmu ibu nggak tambah. Yang ada jadi kolektor dosa bareng dia. Mau sampai kapan? Suruh ngebohong mulu kalau orang nagih. Laki gue nggak ada, berada. Mau ngapain? Mau ngapain? Gimana nih Rasul? Kata Rasul kan kamu masih punya mahar dibagi kebon dulu. Balikin, minta cerai, itu khulu namanya. Ya mau ngapain? Kita mau megangin orang yang nggak prospektif. Udah dibilangin masih ngulang-ngulang. Si lakinya begitu, udah bilang ma jangan diulang, ma jangan diulang mulu. Mau ngapain dipegangin? Emang dia badanku ada 5, aku pegang erat-erat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kalau si dia mendatangkan kebaikan dengan ikatan ini, pegangin. Walaupun mungkin murun fi madzaqatihi, pahit, lelah, capek sama dia. Cuma ya kayak kita minum obat, nggak sekarang enaknya akan datang, nggak apa-apa. Mungkin saya tipe orang yang mesti dipahitin, karena kalau saya dapat orang yang baik banget nih, waduh, urusannya kulkas bulat bentuknya, isi semua dipadetin gitu loh. Apa juga pengen dibeli, yang nggak penting dibeli. Dengan bahasa kesian sama orang dagang. Padahal kan duit yang Anda pakai buat belanja itu duit siapa? Duit Allah. Ibu sembarangan jajan itu duit Allah. Allah bakal tanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Di akhirat bakal panjang itu pertanyaan. Dapat dari mana tuh duit? Laki bagi. Buat apa? Buat belanja bulanan. Terus kok bisa jajan yang lain? Ada kembalinya gitu. Kenapa nggak dibalikin? Ya udah nggak nanya gitu kan. Dari kembalian ibu beli yang enggak ya. Tetap mau diputar kemana tuh duit Allah yang dititipin ke suami. Ya kalau saya kerja, saya nggak ngandelin suami, saya mah kerja, iya mubah, perempuan boleh kerja mubah. Tapi kalau ibu kerja kewajiban terbengkalai, haram itu rezeki. Gara-gara ibu bisnis, ibu kerja atau jadi apalah ibu, atau jalannya nyalek ibu ya foto gitu. Kan kita nggak tahu. Hari gini orang kan macam-macam jenis pekerjaannya. Tapi di rumah berantakan ya, spray nggak ada yang kebutin pakai sapu lidi. Tutut saji isinya lalar berkeluarga, betul lah. Ubin lengket nggak pernah dilap, masya Allah. Ini dinding udah kayak papan bor tulisan anak semua. Laki pulang, ya Allah, ya Allah. Dia mau ngucap assalamualaikum cuma bukan rumah. Dia mau bilang assalamualaikum ahlal kubur, gak ada kuburannya. Cuma ngayal, home sweet home, baiti jannati. Sorga dari mana? Ubin lengket. Emang di surga ada laler? Gak ada. Emang di surga banyak barang mubazir? Gak ada. Gak usah ngayal rumahku surgaku kalau masih banyak barang mubazir. Ayo dong disiplin diri bu ya. Ibu pengen tinggal sama malaikat di surga, suami yang kayak malaikat, bikin rumah kayak surga bu. Lagi bukan saya sampaikan di perjumpaan yang lampau, laki itu bu punya segudang cinta yang tidak bisa dipinta bu, tapi bisa diberikan dengan cuma-cuma kalau kita ngerti caranya bu. Kayak kita ke Allah kan Rob ya kan, kata Syekh Salim, mencintai yang Allah cintai akan mendatangkan cintanya Allah, gitu ya bahasanya, haqqat mahabbatil mutabaina fi tadi. Begitu pula ibu punya Tuhan di bumi namanya suami. Itu Tuhan ibu bu di bumi ya, walaupun ibu nggak nyembah dia, karena Nabi bilang kalau boleh orang nyembah orang, perempuan nyembah suami, kan begitu bahasa Nabi kan. Saking dia Tuhan, berat loh jadi Tuhan. Ya Allah, mana Tuhan gue, dia lagi kan berarti ya. Ya sekarang ngomong gitu dulu mah ngomongnya masya Allah. Bu itu nggak main-main bu.
Ya Allah, itu Tuhan di bumi itu loh. Ya, ibu pengen dapat cintanya dia, ibu cintai yang dia cintai. Suami ibu itu kan orang laki, anak laki dari seorang ibu. Ibunya nggak sempurna, Bu. Ibunya tempat gudangnya salah, cuma anak laki, mama itu di atas kepala. Sebejat-bejatnya seorang ibu, my mom is my queen. My mom is my angel. Sampai kapanpun seperti itu. Ya ibu harus siap, Bu, punya mertua yang bikin pegel mata pegel hati. Kalau dia bilang my mom is my angel, ibu my mom is my angel gitu lah. Nggak apa-apa, yang penting angel juga ujung-ujungnya ya. Ada angel bukan pegel, angel bukan pegel kan gitu. My mom is my pegel gitu. Bu, cintai Bu yang dia cintai, Bu. Ya Allah, Bu, saya ini mewakili laki-laki sedunia nih, ya. Ya Ari main HP, Ben nggak denger dia. Ini saya mewakili nih. Orang laki itu, Bu, ya, demi Allah, Bu, akan melupakan semua kesalahan istri kalau dia sayang sama mamanya. Demi Allah, Bu. Kalau saya bohong biar hujan ntar sore Bogor. Pasti hujan emang ya. Emang hujan. Iya. Aduh, Bu. Ya Masya Allah, Bu. Ya PR hidup kita ya orang tua kita, Bu. Nggak pernah kita lupain tuh orang tua kita sampai kapanpun. Tolong sayangi dia. Yang kedua, ya, yang dicintai seorang laki-laki itu anak perempuannya. Bu, anak perempuan buat seorang ayah, Bu, segalanya, Bu. Jangan bikin tuh anak cacat, Bu. Apalagi rusak akidahnya. Sayangi dia, maklumi dia. Bertemanlah dengan anak dia, Bu. Jangan berteman sama mama komplek sampai akrab. Arisan ntar sama anak perempuan kayak ikan cupang. Ngedok itu mau berantem. Lah ibu sama anak perempuan kayak ditoples, tinggal gitu main berantem mulu kayak ikan cupang. Jangan, Bu. Kita nih pulang kerja nih, badan lepek, lelah, capek, berteman sama debu, ngelihat emak sama anak perempuan akur. Ya Allah, benar-benar ya. Ini bidadari pada duduk asik, ya Allah, hilang capek. Tapi kalau kita pulang masih itu mana? No, apa sih no gitu? No, udah atas no. Nunjuk anak pakai tangan bukan pakai mulut. No, salah bantal bisa antara gitu. Sayangin anak perempuan deh, Bu. Itu mutiara hati seorang laki-laki itu anak perempuannya, Bu. Sampai kadang-kadang kita nggak mikirin waris, sebelum mati kita bagi dulu anak perempuan. Takut dapat lakinya orang susah. Tuh seorang ayah kayak begitu. Nggak pernah bilang enggak sama anak perempuannya. Apa yang kamu pengen? Aku pengen beli bakso. Kang bakso ini suruh dagang sini gitu loh. Kalau buat lu nggak ada hitung-hitungan dah. Ya anak perempuan. Dan yang terpenting yang ketiga apa? Orang laki itu seneng kalau karya ciptanya dijaga, Bu. Dia banting tulang beli tanah bangun rumah. Tolong jaga, Bu, tempat dia, Bu. Jadilah ro'iyatun fi baiti zauji. Jadilah yang menjaga rumah suami kalau suami nggak ada, Bu. Demi Allah, 3 itu dijaga, dibelah dada aja, Bu. Ambil cinta semua kamu. Ini biar pada denger nih ya. Ya harus tahu, Bu. Ya sebenarnya nggak cuma ibu ke suami ya, anak ke orang tua sama, murid ke guru sama. Ya apalagi kita makhluk kepada Rabb yang menciptakan kita harus tahu. Ya mencintai yang dicintai, yang kita cinta itu level cinta tertinggi, Bu. Walaupun kita menelantarkan rasa, kita nggak suka, cuman udahlah ini orang yang saya sayang suka, saya belajar suka. Ibu kan begitu sama bapak kadang-kadang. Ibu udah nggak demen jalan sore, bapak demen jalan. Ikut jalan beneran, jalan kaki ngetuk, jalan kaki beneran. Jalan kaki beneran. Saya mah demen jalan demen mau jalan kaki ogah kan gitu ya. Cuman bukan bapak jalan mesti jalan, masa bapak jalan mau naik motor ngikutin di belakang nggak mungkin. Kadang-kadang kita di posisi di mana kita nggak menyukai yang orang sukai. Ya disitulah pengorbanan cinta, Bu. Ya, cinta itu mesti memiliki rasa dan pengorbanan. Ya, kita sama anak begitu. Ya pegel mata, pegel hati, udah hamilnya berat, ngelahirinnya susah, ngegedeinnya setengah modal, udah gede disuruh kagak nurut. Coba, siapa yang nggak pegel mata, pegel hati, banting tulang nyari rezeki buat bayarin sekolah, madol, malah bolos.
Udah gitu bangga banget sama temennya. Oh gue madol 2 hari gitu ya. Kata orang tuanya, lu nggak tahu babi lu mau mati narik truk noh. Lu nggak tahu mak lu berteman sampai apa nama-nama laler betul. Nungguin dagangan di pasar, dia malah bolos sekolah. Oh subhanallah ya. Udah segitu aja kali ya. Bagaimana ya? Belum ya. Ini saya khotbah Jumat nih masalah ini ya. Jumatan di sini kalian. Jadi Bu, semangati suami berinfak karena infak itu as-shadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. Rumah tangga bakal banyak masalah, hilang masalah karena sedekah. Ya karena kadang-kadang orang laki bukan nggak sedekah Bu, insya Allah ibu rajin sedekah, suami ibu juga sama Bu. Ya kenapa? Karena wanita soleh buat laki-laki yang soleh. Begitu pula sebaliknya. Jadi jangan kalau kita merasa bisa berbuat baik, pasangan kita nggak salah. Insya Allah kita baik, dia baik. Cuma mungkin dia nggak sempat mempertontonkan kebaikan yang dia perbuat. Alangkah baiknya didiskuskan aja. Pak nanti kalau sisa belanjanya aku sengaja kumpulin buat Jumatan ya. Aku sih nggak bisnis, cuma sedekah Jumat aja, pengen bikin makanan lebih, pengen ngasih. Tuh. Laki bilang, Masya Allah, tapi gue bener-bener dan ya. Ini yang begini nih, yang bikin kita jarang ke apotik nih. Karena sedekah tolak. Jauhin penyakit loh. Jauhin penyakit. Kita paling seneng kalau punya pasangan hidup nggak apal sama merek obat, paling seneng. Yang paling pegal kalau bini kita apal sama merek obat. Yang diomongin obat mulu, sakit mulu. Ya ternyata memang sedekah itu tudiul bala, tolak bala. Ya Masya Allah. Dan support, semangati suami berinfak fisabilillah, membantu taat kepada Allah. Ya bahkan dikatakan di sini rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa aiqaza imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhihal ma. Kata Nabi yang pertama, rahimallah, Allah merahmati rojulan, seorang laki-laki, qoma minal laili fasalla, yang suka bangun malam sholat. Jadi laki-laki yang bangun malam sholat, nggak pengen macam-macam, udah pokoknya dia mendusin malam. Yang dia tahu nih, Allah bangun ini nggak semua orang dibangunin. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa minal laili fatahajjat bihi. Dimuliakanlah dengan bangun malam. Qama fasalla, bukan wasalla, bangun langsung salat. Wa aiqaza imra'atahu fasallat. Kemudian setelah dia merasakan nikmatnya salat, dia pengen bininya juga nikmat salat, dibangunin bininya. Fa in abad naduha fi wajhihal ma. Tapi kalau ternyata bininya susah banget bangun, bekas sisa air wudhu tadi dipercikin. Tuh. Ya. Tapi yang ngomongnya dulu jangan main kepret aja dulu, ngomong dulu ntar kalau gue bangun gue kepretin gitu. Sebaliknya perempuan juga sama. Kata Nabi, rahimallah imra'atan qamat minal lail fasallat. Seperti mulianya seorang perempuan yang bangun malam kemudian dia sholat. Wa aiqazat zaujuha, dan dia bangunin suaminya supaya merasakan kenikmatan bangun malam kayak dia. Fa in aba nadhat fi wajhil ma. Kalau sampai lakinya susah, dia percikan. Bang bangun bang. Kata Nabi, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam bang. Yang minta sesuatu akan diberi bang, yang minta ampun akan diampunin bang. Coba kalau ngomongnya baik-baik mak mendusin langsung mulai. Apalagi yang bangunin udah dandan. Kok kayak di sorga ngeliat bidadari kata dia. Ibu jangan bangun masih pakai uwel-uwelan bangun. Astagfirullah. Gue di neraka malaikat malik. Iya. Iya masih belepat masih muka dibangunin orang, bangun. Astagfirullah. Laki bangun ukhruj ya dua Allah wala ngeruqyah langsung. Ya bangunin bilang bangun bang, udah tengah malam nih. Ingat gak abang gak nyampein kemarin katanya Allah terus seperti kawan ke langit dunia. Oh iya, kalau ngomong baik-baik juga duduknya enak ya Allah. Yang bangun udah bagus, wangi, masya Allah ya. Buru-buru kamar mandi wudhu gitu. Tapi demi Allah ini hal yang simpel,
Cuma nyaris sudah hilang dan jarang terjadi, betul. Makanya maksimalin supaya bisa berulang. Tapi intinya itulah partner hidup. Dan jadilah partner hidup yang mendatangkan manfaat buat partnernya. Ibu bisa insya Allah. Barakallahu fiik ya. Ayo kita tanya jawab, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada? Oh ya, Mas Arin. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah setelah 12 tahun saya sendiri, saya dikasih berkah oleh Allah dengan suami yang baik. Cuma karena memang kami berdua punya gerbong masing-masing gitu Ustadz, jadi memang agak bukan goyah. Alhamdulillah anak-anak juga semua baik. Cuma kebiasaan-kebiasaan dengan keluarga sebelumnya itu kan masih erat terbawa Ustadz. Nah, saya agak sulit untuk cemburunya ini loh Ustadz. Cemburu itu misalnya gini, saya sudah terbiasa 12 tahun melakukan apa-apa sendiri. Ojek, kemana-mana naik ojek, kemudian saya cari uang untuk anak-anak sampai anak-anak selesai sekolah semuanya, sampai selesai kuliah gitu kan. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman, karena saya nggak punya kerjaan waktu itu, anak-anak sudah selesai, saya aktif di kegiatan sosial. Saya ikut misalnya buka dapur umum di daerah bencana atau Jumat Berkah dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menjadi imam saya, semua itu harus di stop gitu. Di stop itu artinya sudah, ibu sudah selesai gitu. Sekarang biar ayah gitu. Dan memang sih berat buat saya Ustadz, karena itu sudah menjadi habit 12 tahun. Nah, setiap saya naik ojek juga nggak perlu naik ojek katanya itu kan, cari ojek yang perempuan. Agak sulit gitu untuk saya untuk menerima itu, walaupun saya tidak pernah melanggar, tapi dalam hati ngegerutu Ustaz. Iya. Gimana? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya masalah yang ibu hadapi ini mirip sama masalahnya Khadijah, Bu. Cuma beda, lakinya Muhammad dan laki siapa ini? Ada Muhammad juga, betul. Nggak salah feeling saya berarti ya. Iya Bu, perempuan yang mesti ngerti ada konsekuensi ketika dia menikah. Sebenarnya menikah, saya bilang tadi, janda jangan kelamaan, kawin. Ya, itu paling gampang, ibadah paling gampang. Ya cuma mau atau belum datang, semoga gampang dapat yang baik nanti insya Allah ya. Maksudnya gini, karena perempuan itu kata Nabi, asal dia pegang yang 4 surga pasti. Rapin sholat yang 5 waktu, bagusin puasa Ramadan, kemudian menutup aurat, patuh sama suami. 4 itu buat perempuan gampang nggak? Sholat 5 waktu udah belum? Oh, udah. Ramadan bayar belum utang? Oh, udah, jangan nunggu Saban ya. Nutup aurat gak? Nah, yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih, yang agak berat Ramadan nih kan. Taat belum? Tuh Bu, tinggal atur lagi tuh Bu. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Ya Allah Bu, saya kalau bisa minta sama Allah pengen jadi perempuan kalau begitu benar, kita enteng kalau bisa cuman kadang bejenggot udah kagak bisa dah ya. Enteng banget, enteng bener Bu. 5 waktu udah pasti ya, Ramadan udah pasti, walaupun utang haid juga pasti bayar, walaupun Sa'ban bayar, betul. Nutup aurat ya emang harus. Tinggal patuh nih yang satu nih Bu. Ya memang kelihatannya enteng tapi berat. Nah ini memang ya, emang ini mah urusannya mah masa lalu dah kalau udah begitu. Tapi dilawan Bu. Ibu belum sehebat Khadijah. Perempuan karir, perusahaannya lintas negara Bu. Bukan lagi cuma lintas kota Bu. Khadijah siapa yang nggak kenal, binti Khuwailid ini perempuan terkaya di zaman itu. Ketika nikah sama Nabi, ya dilepas semua. Lah dunia, emang ada yang bawa sertifikat mayit? Bu STNK, enggak, kita nyari duit juga, kalau kita tinggal kain kapan nggak bekantong, betul.
Ini yang mesti kita pahamin banget. Disitulah pengorbanan, Bu. Katanya saya bilang cinta itu pengorbanan. Banyak-banyak istighfar. Ini setan nggak demen ibu masuk surga kalau begini. Karena dibikin gendeng. Karena ibu nyemplak sama ojek, Bu. Ibu nggak dosa, laki yang bakal dipecut sama Tuhan di akhirat tuh. Ini yang masalahnya di sini. Kita juga pengen biarin dah dibawa sama ojek kan begitu pengennya. Cuma kan dayus nggak bakal ditengok sama Allah di akhirat nanti. Paling nggak ngingetin kamu jangan kalau bisa. Ada respon lah. Ya perempuan tetap namanya perempuan pasti ada nggak perempuan nggak laki kesalahan pasti dilakukan kan. Udah tahu hukum bon nggak diulang. Cuma tugas kita ngingetin jangan bilang capek. Aduh capek dia terserah nggak boleh. Masih terikat rumah tangga jangan bilang capek omongin aja bicara dia nurut nggak nurut urusan dia sama Allah. Pokoknya aku jalan ya kamu kalau mau jalan juga tolong ya jaga adab akhlak kamu sebagai istri. Ya karena tidak lahir nanti dari rahim kamu para ulama kalau kamu menentang syariat, prinsip tuh. Ya tolong, saya nggak ngelihat yang kamu perbuat, tapi Allah Maha tahu. Ya tolong jangan banyakkan pertanyaan di akhirat nanti buat saya nanti. Lambat keluarga ini masuk surga nanti. Itu pengorbanan Bu, ya. Jadi mulai belajar ya udahlah. Asal selama yang dia suruh tuh wajar dan lumrah, ya inilah keputusan yang ibu ambil buahnya seperti ini ya. Barakallahu fiik. Nah. Afwan Ustaz, partner hidup kita itu pada hakikatnya adalah cermin diri kita. Jika partner hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang harus kita lakukan Ustaz agar kita tetap seiring sejalan? Ya tadi wasawirhum fil amr, sering ngobrol. Jangan diem ngomong. Kalau diem dia nggak tahu kita punya masalah. Ngomong aja bicara apapun hasilnya, insya Allah dia nggak bakal kejam kok, nggak bakal KDRT juga asal ngomongnya baik-baik. Ya. Jangan suka nyimpen masalah nggak ngomong, berharap orang paham, nggak bakal bisa. Saya kesel banget sama suami nggak paham. Ibu udah ngomong belum pernah. Ya gimana paham? Ngomong dulu baru. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan di IG Rumil. Boleh titip pertanyaan untuk Ustadz Subhan Bawazir. Kebetulan berhubungan dengan tema hari ini partner hidup. Saya sudah 20 tahun berumah tangga. Tetapi suami saya itu kalau diajak berkomunikasi gampang salah tanggap. Jadi saya kalau ngomong harus benar-benar hati-hati dan benar-benar disaring. Selain itu orangnya tukang ngambek. Kalau ngambek buat berhari-hari. Kadang saya suka bingung salah saya apa ya, kok tahu-tahu dia marah. Sifatnya temperamental. Untuk main tangan sih enggak, cuma lisannya itu tajam kalau berbicara. Bukan ke saya aja tapi ke anak-anak juga. Di saat lelah kadang rasanya saya ingin menyudahi rumah tangga ini. Tapi saya masih mempertimbangkan dan bagaimana anak-anak saya nanti. Tidak hancurkah hati mereka melihat orang tuanya berpisah? Mohon nasihatnya untuk saya. Iya, ini nggak tahu nih. Ini kalau begini mesti dua-duanya datang nih. Karena boleh jadi laki juga curhat. Saya seorang laki sudah menikah 20 tahun gitu. Sama nih. Harus ketemu dulu. Ya. Jadi kadang-kadang suami tajam mulut juga karena dia ngeliat asahan depan dia kan gitu ya. Ya jangan hakimi karena biar bagaimana kadang-kadang suami di hadapan ibu nggak pernah benar, selalu salah. Dia ngingetin, ini kan nggak boleh, mak kamu kan udah belajar kajian masalah kajian tentang nggak boleh ada lukisan bernyawa, ada patung, apa dibeliin lagi? Ya Allah kamu lupa. 20 tahun yang lalu kamu pernah beliin 20 tahun yang lalu. Gua udah taubat sekarang kan gitu. Dicari salah. Kurang aku apa mak? Aku udah beliin kamu rumah. Kamu tinggal nyaman di rumah. Iya, tapi kan keramik belakang aku yang bikin. Masya Allah. Yang diinget yang ada keramiknya coba gitu. Nah kayak gitu tuh akhirnya melahirkan kekecewaan yang menimbulkan hal-hal kecil jadi besar. Saran saya sih kembalikan kepada awal tujuan nikah. Ya dulu kalian gak pernah berkeluh kesah. Dulu kamu yang bilang, waduh saat dia mah jangan ngomong tulisannya bikin gemeter hati. Puisi mulu, puisi gitu kan. Sekarang tat belum ngomong belum nulis saya udah kayak dicabik-cabik tat. Tuh. Iya ini kalau misal bawaannya bawaan orok istilahnya seperti itu Ustadz temperamen. Iya sebenarnya sih kurang temperamen apa Umar Ibn Khattab. Ketika dia belum masuk Islam minumnya khamr. Ya sedikit ngomong sering mukul. Ketika dia sudah menjadi
orang yang bertobat, ya. Kata Nabi, kalau ada nabi setelahku, Umar itu nabi. Ya, orang bisa berubah. Golok aja nggak selamanya tajam, kadang-kadang muncul, apalagi manusia kan gitu. Jadi sebenarnya ada hukum sebab akibat. Golok tajam nggak apa-apa asal berhadapan dengan sarung yang bagus. Ya, golok tajam ya bagus kalau berhadapan dengan sapi yang mau disembelih kan. Asal tesennya pas mah nggak apa-apa. Sekarang ibu pada akhirnya butuh lelaki yang tajam dalam ngomong, Bu. Asal tajam di sesuatu yang hak. Ngebela ibu, nolong anak ya. Yang serampangan itu kan mulut tajam di tempat yang nggak tepat. Ini permasalahannya. Nah disitulah ibu mesti menjadi pakaian buat dia untuk mengalokasikan. Itu partner hidup. Pak, aku tahu tajam golok yang kamu punya, Pak. Bukan kemari pano ke kelapa hijau gitu kan. Atau kayak ini diarahin, paham gak sih, dialokasiin gitu loh ya, supaya dia tahu, oh iya saya boleh marah, boleh emosi, bukan di rumah tapi di tempat yang saya layak untuk emosi, kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, kalau bunga deposito yang di bank syariah yang ikrannya bagi hasil gimana Ustadz? Ya bukan bunga berarti, bukan bunga, namanya bagi hasil ya, beda dengan bunga. Kalau bunga kan nggak dijelaskan ya, dan stabil gitu kan, ini nggak diperbolehkan. Bagaimana mencintai apa yang dicintai suami tetapi masih dunia? Contohnya apa nih? Beli PS5, ada PS5. Tapi harusnya bisa dialokasikan untuk tabungan umroh. Ya elah, timbang main PS aja rame amat, Bu. Ibu lemah banget, lemah. PS5 ngadu sama Ustadz. Enggak, lemah. Tinggal umpetin aja, umpetin. Ya elah, PS5 jadi rame udah gitu. Iya paham lah, duit dia ngapa ibu yang pusing. Makanya ngomongnya baik-baik. Bang, di PS5 ada game umroh gak? Gitu, game umroh. Ya elah Bu, saya mesti bikin PS5 juga. Astagfirullahaladzim. Mana mau khotbah Jumat lagi nih. Ini terakhir. Saya harus khotbah Jumat nih, tahun gak keburu. PS5 diomongin Islam. Bagaimana cara kita ikhlas dan menerima takdir dari Allah? Karena saya ingin bertahan di pernikahan tetapi suami ingin berpisah. Dicari penyebabnya. Kenapa dia pengen berpisah? Dia nggak suka sama saya kalau ngomong. Jangan ngomong kan gitu. Nggak tahu apa yang saya buat udah salah aja Tat. Orang kalau udah nggak demen susah Tat. Saya ngopi dibilang ngeledekin dia hitam kata gitu kan. Sebab salah. Bu berhusnuzon Bu. Orang suka ada sebab, nggak suka juga ada sebab. Makanya dibilang asli nafsak yasluh lakan nas. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Pak Ustadz, terkadang suami jika diajak sedekah bilang seperti ini, kan sudah sedekah ke istri dan anak cukup. Apakah sudah? Kamu sama ini sedekah ada? Sama ini mah wajib nafkah bukan sedekah. Lagi ibu kawin sama orang koret, ya ilah ibu yang pusasta. Bagi bini sedekah. Waduh. Bagi bini mah kewajiban. Selain kewajiban hadiah. Nggak ada sedekah sama bini mah. Astagfirullahaladzim ya. Udah, kita mau pulang dah ya semua. Itu aja kali saya sampai dah. Semoga manfaat ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling doain ya. Doakan di antara kita semoga yang terbaik selalu insyaallah ya. Doakan nih majelis talim kita nih Al-Hilya Rumil, jaga selera Allah ya. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya ya. Dan Allah berikan yang terbaik buat para pemimpin penjagaan dan hidayah buat mereka semua insyaallah. Buat saudara kita di Palestina, tolong jangan sampai mulut kita kering tanpa doa untuk mereka. Doakan selalu, bantu dengan kemampuan kita untuk membantu mereka insyaallah ya. Jamaah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.